Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Kembali lagi hari ini kita belajar tentang tematik pada tema 3 subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Wah, hari ini kita tetap mempelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, di mana pelajaran sebelumnya juga kita sudah pelajari beberapa perubahan yang terjadi pada wujud benda. Ada menguap, ada membeku, ada mencair. Nah, itu merupakan pelajaran tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini kita akan pelajari lebih mendalam lagi. Nah, ini pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, Ananda, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita pelajari tujuan pembelajaran. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ananda berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi ya Ananda. Kita masuk pada tema pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengenal konversi waktu dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu tentang perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, di sini ada wacana, silahkan dengarkan dengan baik-baik ya Ananda. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tombak-tombak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di Pulau Utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Ini dia tambak-tambak yang sudah dibentuk oleh petani. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air. Nah, kita isi air di sini. Nah, petani mengisi air di sini dengan kedalaman tertentu. Air laut yang kena sinar matahari, dia akan menguap meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, jadi dia dari benda cair, kemudian dia membentuk kristal-kristal garam. Nah, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, jadi setiap hari itu air lautnya itu harus ditambah. Nah, hal ini menggantikan air laut yang menguap setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Jadi dia itu sampai 210 hari. Lapisan garam di dasar tombak pun harus segera dipanen. Jadi dia harus segera dipanen. Jangan sampai menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garamnya itu akan menurun dan tidak bagus. Jadi garam-garam yang udah dipanen itu akan dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Jadi beginilah Ananda, itu cara pembuatan garam. Jadi dia itu berasal dari air laut, kemudian kena sinar matahari, terjadilah penguapan dan dia meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, itu materi kita pada hari ini. Nah, tentang garam. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu itu Ananda ada yang disebut dengan jam, menit, dan juga detik.
Di sini ada beberapa soal. Ada 2 ya. Nah, soal yang pertama. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Jadi 1 petak itu membutuhkan waktu tuh 2 jam. Jadi kalau 2 jam itu berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, 2 jam itu berapa menit? Nah, jadi kita selesaikan ya Ananda. Nah, 1 jam itu 60 menit. 60 menit. Berarti kalau 2 jam 2 dikali 60 karena kalau 1 jam 1 dikali 60 sama dengan 60. Kalau 2 jam 2 dikali 60. Nah, begini caranya. 2 jam berarti 2 dikali 60. 2 dikali 60 berapa Ananda? Nah, untuk lebih mudah mengalikannya kita kalikan saja 2 dikali 6. Nah, 2 dikali 6 itu sama dengan, iya benar, 12. Kita tulis 12, kemudian kita tambahkan nolnya. Jadi 120 menit. Jadi 2 dikali 60 menit itu sama dengan, iya benar, 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Iya benar Ananda. Pinter-pinter ya. Kita masuk pada persoalan yang kedua. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Kalau memanen 1 petak itu membutuhkan waktu 90 menit. Nah, 90 menit ini kalau dalam satuan jam itu berapa jam kira-kira Ananda? Oke, kita akan pelajari cara menyelesaikannya. Pertama, kita tulis 90 menit. Nah, di sini kan yang diketahui dia 90 menit. Di situ 90 menit. Nah, 90 menit ini kalau 1 menit 1 jam itu kan 60 detik. Nah, 60 kita tulis 60 menit. Nah, kalau 90 dikurangi 60 maka sisanya 30. Maka 60 menit ditambah 30 menit. Nah, yang 60 menit ini kita ubah dalam satuan jam maka dia akan 1 jam. Nah, 30 menit ini tetap karena 30 menit itu belum mencapai 60. Kalau mencapai 60 berarti dia bisa dibuat ke dalam bentuk jam. Jadi ini 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Iya benar Ananda. Jadi Ananda ingat ya, kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 60. Kalau mengubah menit ke jam tinggal kita pisahkan 60-nya. Nilai menit 60 tadi dengan sisanya. Jadi 60 ditambah 30 itu 90 menit. Baiklah, kita masuk pada materi perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah disebut penguapan. Masih ingat kan Ananda bagaimana proses perubahan wujud yang terjadi pada pakaian? Ketika kita mencuci pakaian, maka pakaian yang sudah kita bilas itu mengandung air. Makanya baju kita itu terasa basah karena mengandung air. Kemudian setelah kita jemur, maka akan kering ketika terkena sinar matahari. Jadi kenapa bisa kering? Terjadi proses penguapan di mana air yang terkandung pada baju itu menguap menjadi gas ya. Dan kalau kita perhatikan Ananda ketika menjemur kain saat matahari sudah mengenai baju itu, ketika panas maka kita akan melihat ada asap yang keluar dari baju tersebut. Itulah dia proses penguapan yang terjadi pada baju, makanya dia bisa kering. Nah, begitu ya Ananda. Jadi hari ini kita itu sudah mempelajari yaitu pada proses pembuatan garam dan juga pada proses menjemur pakaian basah menjadi kering. Nah, setelah baju mengering Ananda, apa yang harus kita lakukan? Mengangkat jemuran kemudian melipatnya dengan rapi dan susun di lemari. Ananda sudah tahu tidak bagaimana cara melipat baju yang rapi?
Baiklah, di sini akan kita pelajari cara melipat baju dengan rapi. Nah, di sini perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu kita buat baju kaos kita itu bentuknya seperti ini. Kita rentangkan ya. Kemudian yang kedua, bagian bawahnya sebelah sini kita lipat ke atas, bagian atas. Kemudian setelah itu kita boleh pilih bagian kanan atau bagian kiri yang kita lipat duluan. Di sini dia bagian kiri. Nah, dilipat bagian kiri, kemudian dilipat bagian kanan, dan di bagian kelima dia untuk tangannya itu dilipat dua. Nah, kemudian kita tarik dari bawah ini ke atas jadi seperti ini. Nah, inilah cara melipat yang rapi. Nah, ada juga video praktek yang udah disediakan untuk Ananda agar Ananda bisa menirunya langsung. Nah, videonya setelah ini. Selamat menyaksikan. Nah, kita luruskan bajunya, kemudian kita lipat bagian bawah. Kita pilih antara kanan sama kiri, kita lipat dan juga bagian tangannya. Terus yang bagian sebelahnya lagi kita lipat juga bagian tangannya. Kemudian kita lipat ke atas. Itulah tadi video bagaimana cara melipat kain dengan rapi. Semoga Ananda bisa ya melipat kain ketika sudah diangkat dari jemuran untuk membantu ibu. Nah, dengan kita membantu pekerjaan orang tua, maka kita termasuk melaksanakan sifat tolong-menolong dalam keluarga. Nah, di sini materi kita ada tentang sikap bersatu dan tolong-menolong dalam keluarga. Nah, ada beberapa gambar di sini yang diperintahkan untuk kita, yang mana yang merupakan contoh maka kita kasih tanda centang, yang bukan kita kasih tanda silang. Oke Ananda, siap-siap ya. Kita akan lihat gambar pertama sampai gambar ke-6, yang mana yang kita centang dan mana yang kita coret. Oke, kita silang. Nah, kita mulai ya Ananda. Nah, gambar yang pertama di sini ada Udin yang membantu ibunya mencuci piring. Apakah itu merupakan sikap bersatu dan tolong-menolong dalam keluarga? Ya, benar, karena dia membantu ibu. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua, Edo sedang menonton TV. Apakah itu merupakan contoh sikap bersatu dan tolong-menolong? Iya, benar Ananda. Bukan. Oke, gambar selanjutnya Ananda. Di sini ada si Lani sedang menjemur kain. Apakah ini merupakan contoh sikap bersatu dan tolong-menolong Ananda? Silakan dijawab. 1, 2, 3. Ya, benar. Ini merupakan sikap bersatu dalam keluarga. Kemudian gambar yang ini. Nah, seorang kakak sedang mengajari adiknya belajar tentang huruf. Apakah ini merupakan contoh sikap bersatu dan tolong-menolong? Ya, benar. Karena dia membantu adiknya belajar. Nah, di sini ada Siti sedang bermain boneka sedangkan ibunya memasak. Apakah ini merupakan sikap bersatu dan tolong-menolong? 1, 2, 3. Iya, benar Ananda. Jadi ini bukan, karena dia tidak membantu orang tua. Nah, yang terakhir di sini. Nah, sedang membantu ayahnya mencuci sepeda motor. Apakah merupakan sikap bersatu dan tolong-menolong? Iya, benar. Jadi Ananda, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Ananda tahu kan kesimpulannya? Berarti contoh sikap tolong-menolong dalam keluarga itu adalah membantu pekerjaan orang tua kita di rumah, seperti mencuci piring, menjemur pakaian, mengajari adik, dan juga membersihkan sepeda motor. Bisa juga menyapu di rumah dan juga tidak memberatkan pekerjaan orang tua kita. Nah, silahkan Ananda simpulkan juga ya, apa saja sikap membantu dalam keluarga. Nah, kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Nah,
itulah materi kita pada hari ini, di mana yang kita pelajari itu tentang proses perubahan yang terjadi pada pembuatan garam dan juga ketika kita menjemur kain yang basah, dan juga ada satuan waktu dan juga contoh sikap tolong menolong yang kita laksanakan di dalam keluarga. Di sini ada tugas kita yang pertama tentang proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Silahkan dipilih apakah A. menguap, apakah B. membeku, atau C. mencair. Yang kedua, 3 jam itu berapa menit? Dan yang ketiga, Ananda silahkan buat praktek melipat kain seperti yang dicontohkan nih Ananda. Semoga materi kita hari ini bisa Ananda pahami dan juga mengerti. Dan semoga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.